Oke, jumpa lagi bersama saya di channel saya ya, yang pastinya ya ini di RR Official ya. Seperti yang sudah saya janjikan untuk kemarin, yaitu melanjutkan konten yang berikutnya ya, dari konten yang apa tuh, rumah couple ya. Ya, untuk tahapan berikutnya setelah kita melakukan pekerjaan pengecoran slope yang bagian bawah itu keliling itu ya, kita untuk berikutnya yaitu melakukan pengerjaan ini ya, lantai ya, pembuatan lantai tapak ya. Jadi untuk pembuatan lantai tapak ini kita mengerjakan 5 orang ya. Jadi kebetulan untuk saat ini nggak pakai truk molen ya, karena jalan yang tidak memungkinkan ya untuk sampai ke lokasi ya. Jadi terpaksa kita membuat cor-coran manual dengan membuat sendiri ya. Ya, beginilah prosesnya ya. Jadi tujuannya yaitu agar lebih menguatkan untuk bagian tapak bawah ya, untuk nantinya. Jadi untuk prosesnya ini kita kerjakan sekitar 1,5 hari ya, untuk 5 orang pekerja ya. Jadi siap nggak siap ya, harus disiapkan gitulah, 1,5 hari gitu. Ya, untuk tahapan berikutnya setelah kita 1,5 hari lepas ya, sudah selesai membuat pengecoran untuk tapak. Untuk pekerjaan berikutnya yaitu kita melakukan pemasangan frame-frame pintu ya, pemasangan frame-frame pintu, juga untuk nyicil sekalian buat ngunci ya, pemasangan batanya ya. Nah, ini banyak yang kerja ini untuk hari ini. Jadi kita bagi-bagi tugas, ada yang memasang frame pintu, ada yang memasang frame jendela, ada yang memasang batu, ada yang bagian ngeladeni ya, melayani ya. Nah, ini pelayannya ini. Kebetulan untuk hari ini yang hadir hanya 2 orang, biasanya 3 orang ya, tapi tetap dibagi-bagi. Nah, bisa kita lihat ya, ini untuk pengerjaan batanya ini kita buat setengah-setengah dulu ya. Jadi kita ratakan dulu semua setengah gitu ya, tujuannya biar enggak, kalau kita langsung ke atas kan masih basah, jadi biar nggak mengkhawatirkan gitu. Kalau terlalu masih basah terus langsung ke atas itu kan, kalau nasibnya nggak baik bisa roboh ya. Jadi kita buat semua, setiap mana-mana yang mau dipasang bata kita buat setengah bata dulu, setengah, maksudnya ketinggiannya itu setengah gitu. Nah, ini lihat, kita bisa lihat posisi Dena kamarnya, ruang tamu. Nah, kita lihat dari atas seperti ini ya. Nah, ini untuk pekerjanya, ini pekerja yang layani ini rajin sekali ini. Nah, ini untuk berikutnya setelah hari kemudian ya, setelah 1 hari kemudian ini sudah sampai ya, kita membuat ikat batunya yang bagian atas ini. Kita tinggal meneruskan yang atas ini, meluruskan sampai ke ujungnya.
Untuk ketinggiannya total itu dari lantai ya, tinggi dinding ya, tinggi pemasangan batanya itu 12 kaki ya. Jadi ya setelah selesai tapi belum selesai juga ya, cuman kita nyicil untuk pembuatan rangka atapnya ya. Jadi nanti bata sama pengecoran slov yang atas sudah selesai, kita pun untuk pembuatan rangka baja atap ringan, rangka baja ini nanti kita bisa sudah selesai juga. Jadi semua bisa selesai sama-sama, kita tinggal memasangnya ya. Ini untuk sampel yang pertama ya. Jadi untuk berikutnya nanti biar senang ya, kita buat sampel pembuatan rangkanya yang satu ini dulu, nanti atasnya tinggal menyontoh yang bawah. Seperti inilah prosesnya. Untuk ketinggian rangkanya ini tinggi juga ya, cukup tinggi juga ya. Jadi 12 kaki ya, jadi 4 meter juga. Memang cukup curam lah kalau dibanding pada umumnya. Ini untuk pembuatan rangka ini memang cukup curam ya. Ini atas permintaan dari bos besarnya lah, jadi kita ngikut aja. Tapi bagus juga ya, jadi nggak rawan bocor gitu. Kalau nggak curam kan terkadang ada yang lubang sedikit sengnya gitu, atau ada apa kesalahan sedikit bisa bocor. Kalau ini kemungkinan bocornya itu sangat kecil ya. Nah ini pembuatan rangka. Setelah kita membuat rangka selesai ya, kita terus langsung kita kasih naik ini. Nah kita langsung pasang, lihat tinggi banget ya. Itu untuk as tengahnya itu ketinggiannya itu sekitar 4 meter ya. Nah ini proses untuk menaikkan kuda-kudanya ya. Jadi untuk pembagiannya itu di bawah kita taruh 6 orang, untuk di atas 3 orang kalau nggak salah. Memang cukup banyak yang di bawah, karena ini kalau nggak banyak ini rawan sekali rawan sekali itu rangkanya itu patah gitu. Nggak patah maksudnya bengkok gitu, masalahnya kan ini besar, nggak seperti umumnya. Jadi untuk panjang rangka ini yaitu 40 kaki ya, itu sekitar 12 meter juga, 40 kaki. Nah ini proses pengangkatan kuda-kudanya, kita harus sangat hati-hati ya dalam mengangkat rangka kuda-kuda ini, karena sangat rawan sekali bengkok ini, karena ini ukurannya nggak biasa. Ini ukurannya cukup besar, cukup tinggi. Nah ini sedang rundingan ini pekerjanya, ini gimana caranya biar enaknya gitu. Nggak apa-apa rundingan, yang penting jangan ngotot-ngototan. Nah, ya beginilah prosesnya ya. Memang cukup menggelikan ya, kalau yang nggak biasa nggak tahu ini apakah bisa ya rangka kayak gini menahan seng, menahan nanti atapnya gitu. Kayak nggak percaya kalau yang nggak biasa, aku nggak tahu tentang bab ini ya. Tapi kalau yang sudah tahu ya memang kayak gini kan, kita lihat sepintas kan seperti apa ya, rawan sekali ya, macam bengkok gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu nanti kita kan setelah kita susun itu akan menjadi sangat kuat itu. Nah, cukup tinggi juga ya.
jadi kita mau ambil kayu untuk bantuan mengangkatnya ini. Untuk pengangkatan rangka ini nggak sampai setengah hari ya, nggak sampai setengah hari lah bisa naik atas semua, tinggal nanti proses pemasangannya ya, proses maksudnya menyetingnya yang lama itu nggak cukup 3 hari, itu bisa sampai 4 hari 5 hari itu penyetingannya, sekalian masang reng-rengnya gitu ya. Jadi memang cukup yang paling lama ya itu untuk nyetingnya itu, karena diperlukan skill yang cukup matang ya, cukup jeli ya untuk penyetingan semua ini ya, karena kalau enggak ya bisa fatal. Nah ini setelah kita setting semua ya, untuk ukuran keseimbangan ke samping kanan samping kiri ini, kemudian kita sudah melakukan pemasangan reng-rengnya ya. Jadi pemasangan reng ini itu perkiraan antara jaraknya ya, setiap reng itu kita buat 2 kaki ya. Biasanya kita selalunya kita buat 3 kaki, cuman ini masalahnya kan nggak biasa ini sangat curam ya, jadi kita sengaja buat agak agak jaraknya itu agak dekat ya dari biasanya. Yang biasanya kita 3 kaki sudah nggak masalah, sudah oke, tapi kali ini kita mau buat 2 kaki ya, jarak reng satu ke reng yang lainnya ya. Dan untuk proses berikutnya yaitu kita akan melakukan pemasangan resplang ya, papan kening. Kalau di Malaysia itu bilangnya itu papan kening ya, kalau di rumah kita mungkin katanya resplang. Nah ini sebelumnya kita akan memangkas reng-reng itu, yang pinggirnya itu semua diratakan untuk dipasang besi channel ya, untuk nanti mengaitkan itu papan keningnya itu, mengaitkan resplangnya. Nah ini sedang melakukan penguncian ya. Untuk kemarin sengaja memang belum dikunci, karena kalau sudah dikunci nanti penyetingannya susah ya. Jadi untuk penyetingannya setelah pengunciannya itu, bracket itu setelah semua sudah setting benar-benar baru dikunci yang belakang untuk L, bracket L itu ya, jadi biar penguat ya. Ya ini proses pemasangan besi ya, besi untuk mengaitkan resplang ya. Nah ini setelah dipasang ini resplangnya ini untuk pemasangan resplang yang di samping ya. Maaf banget nggak kelihatan ya untuk proses pemasangan resplangnya, karena berhubung kita membuat videonya itu kan sebisanya ya, jadi sambil kerja jadi nggak bisa maksimal gitu. Ini sedang melakukan pemasangan resplang yang bagian samping kanan ini, jadi dilakukan 2 orang ya. Untuk yang di atas 2 orang, yang di bawah itu 1 orang, yaitu mengambil resplangnya untuk disambut yang di atas ya, 2 orang ya. Untuk
pengerjaan pemasangan resplang itu biasanya itu untuk tahapan berikutnya yaitu rumah sebesar kita melakukan pemasangan seng. Pemasangan sampai setengah hari dilakukan ya, kira-kira 3 orang ya untuk yang setengah hari lah. Untuk yang di bawah itu selesai. 1 orang. Untuk kemudian nanti kalau pemasangan harus sangat berhati-hati ya, memang selesai semua, sangat curam sekali ya. Kita akan persiapan pemasangan seng ya, sangat curam sekali pemasangannya pakai seng rangkal, jadi kita harus sangat berhati-hati, memudahkan. Lihat seperti itu curamnya gitu dan lebih murah. Bayangkan 12 kaki ketinggian as tengahnya ini kebetulan untuk pemasangannya saya berada di bagian yang paling atas ya. Bisa kita lihat ini berarti total dari lantai ke sampai ujung rangka atas itu 24 kaki ya, 8 meter ini dari ujung sampai lantai ya, sekitar 8 meter. Kita harus hati-hati lah, sangat berbahaya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Rintangan, rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang.
rintangan, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah Nah, inilah hasilnya, kemudian. cukup halus ya, cukup halus dan rata, tidak ada gelombang sedikit pun. Nah, ini proses sepan ya, setelah selesai agak sedikit kering kemudian disepan ya. Ini setelah pengaduan pertama selesai, kita buat aduan lagi ya, setengah hari ini bisa ngaduk 2 kali ini. Untuk berikutnya yaitu pemasangan rangka atap baja ringan untuk bagian pos depan ya, bagian teras ya. Ini terasnya sengaja kita buat berkembar ya, jadi biar agak sedikit lebih ada fashion gitu ya. Kita buat kembar karena ini pun rumahnya rumah kembar juga ya. Nah, ini proses pembuatannya ini, jadi sedang di setting nih ya, untuk keseimbangannya setiap kuda-kudanya ini. Ini dilakukan oleh 2 orang tukang sama 1 kuli ya. Yang satu itu melayani di bagian bawah, untuk yang 2 orang di atas menyetingnya ini. Ini menggunakan 4 kuda-kuda ya, 4 rangka kuda-kuda nih untuk teras ini, jadi cukup kuat ya. Asalnya kan nggak terlalu besar, kuda-kudanya nggak terlalu besar seperti untuk yang kuda-kuda yang rumah utama yang tadi ya. Nah, ini kita lihat dari atas ini kayak gini nih. Nah, itu yang sebagian itu lagi itu sudah dipasang sengnya. Ini tinggal yang teras yang satu ini kita akan melakukan pemasangan seng ya. Nah, ini sudah dipasang ya, ini hasilnya ini. Nah, ini ada 2 seng lagi belum dipasang kebetulan, karena kebetulan tuh skrunya habis, jadi ya terpaksa kita break dulu. Nah, ini untuk pemasangannya sudah selesai. Sekalian ini pemasangan yang perabung bagian atasnya ya, jadi sudah kita kasih selesai semua, settle ya. Kita akan tinggal pembuatan pekerjaan lainnya. Beranjak ke kerja berikutnya yaitu kita akan membuat frame ya. Jadi frame buat fashion ya, frame tingkap, frame jendela dengan frame pintu ya. Ini buat fashion saja. Jadi untuk bahan frame ini dia terbuat dari sepan ya. Jadi sebelah dalam itu sebenarnya dia cuma spons, cuman dia dilapisi semen untuk bagian luar ya. Memang untuk kekuatan kita memang nggak terlalu menjamin lah, cuman kita kan sekedar untuk fashion saja ini. Nah, ini proses pemasangannya. Ini dilakukan 1 orang ya. Sebenarnya biasanya ya 2 orang ya, jadi lebih ringan. Untuk yang melayani itu memotong berapa yang diperlukan ukurannya, untuk yang motong sendiri, dan yang memasang pun sendiri, jadi nggak ribet yang masang mau naik turun kayak gini ya. Tapi ini tukangnya memang cukup profesional jadi bisa dikerjakan sendiri ini. Jadi prosesnya itu menggunakan itu ya,
Untuk penempelannya menggunakan semen campur semen gam ya, semen yang buat lekat itu ya, yang semen ada pelekat khusus, ada lemnya itu. Jadi memang cukup kuat lah dibanding dengan semen yang biasa itu. Itu pun ditambah lagi penguat itu ya, paku ya. Jadi sebelum kita pasang kita mau bur dulu untuk menancapkan pakunya. Nah, bisa kita lihat memang cukup rajin ya. Setelah kita pasang ini ada sedikit fashion yang membuat kita lihat jadi kelihatan lebih manis gitu ya. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dan beranjak untuk pengerjaan berikutnya, yaitu pengerjaan pembuatan siling ya, plafon ya. Kalau di rumah itu mengatakan plafon, kalau di Malaysia selalunya mengatakan siling ya. Ini kebetulan untuk kali ini kita menggunakan siling seperti siling-siling yang ada di office ya, seperti di kantor-kantor ya. Jadi siling tempel saja, siling gantung gitu, simple dan cepat ya. Bedanya itu kelebihannya kayak gitu, kita pemasangannya itu lebih simpel dan lebih cepat. Untuk masalah biaya ya enggak, ya kurang lebih saja ya. Ini pemasangannya dilakukan oleh 2 orang ya, yang satu di atas untuk tukangnya, yang satu melayani di bawah, yaitu untuk pulinya ini. Lihat pemasangannya setelah rangka dipasang, enak sekali ya. Tinggal masang silingnya, tinggal masang plafonnya, itu tinggal dimasukkan saja. Jadi sewaktu-waktu ada kabel yang bermasalah, apa-apa yang bermasalah di atas pun kita enak juga ya. Jadi mau masuk lewat mana-mana bisa, kita tinggal pindah saja itu untuk masuk ke atas. Nggak ribet kayak plafon yang kapur atau plafon yang Gibson yang PVC. Ini lebih memudahkan ya kalau misal ada kerusakan kabel misalnya, atau kerusakan apapun yang ada di atas. Untuk pengerjaan berikutnya yaitu kita mau mengerjakan pemasangan pipa air ya, pipa air untuk kamar mandi ya. Sekalian nanti instalasinya itu mau buat apa, shower, buat semuanya lah, buat instalasi buat
itu air saluran ke toilet, saluran ke bak mandinya. Nah ini sedang dikerjakan ini. Ini pengerjaan yang cukup mudah ya. Ini mungkin dalam 1 hari ya untuk kamar mandi ya, sudah selesai. Nah ini pembuatannya. Ini sebenarnya itu kemarin sudah mau dipasang untuk keramiknya ya, tapi kebetulan ini lupa kan, belum dipasang, jadi ya terpaksa dipasang dulu. Jadi untuk pemasangan keramik mau nggak mau ya nunggu dulu, nunggu pemasangan pipa ini selesai baru keramik dipasang. Nah ini untuk proses selanjutnya itu kita membuat ngelantai. Kita mau buat lantai bagian bawah, bagian belakang rumah ya, jadi samping-samping rumah ini. Untuk kali ini kita mau pembuatan lantai yang belakang rumah ini. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Oke, setelah kita proses lantai yang belakang rumah sudah selesai, kita akhirnya pindah ke depan rumah ya. Kita membuat mak-mak ini ya, membuat tanda-tanda sebelum kita lantai ini supaya level dia, ketinggian dia itu bisa seperti yang kita inginkan ya. Jadi sebelumnya biar lebih enaknya gitu, kita akan membuat mak-mak ini, tanda-tanda ini dulu gitu. Tapi jangan lupa untuk sebelum membuat mak-mak itu kita taruh besi dulu ya. Besi ini besi yang sudah anyaman itu ya, yang kotak-kotak itu. Ya besi dia ukurannya sekitar mungkin dalam berapa ya, mungkin dalam 3 ukuran 3 kalau nggak salah. Jadi kalau di Malaysia sini selalunya dibilangnya itu namanya BRC ya. Kalau di kampung saya pun kurang tahu namanya apa ya. Nah, ini proses pembuatan mak ya. Kalau di kampung mungkin katanya mbagoni ya, jadi membuat induk-induknya dulu. Nah, ini pemasangan besinya ini. Setelah mak-mak sudah selesai, tanda-tandanya itu sudah selesai untuk ketinggiannya itu, nah, itu proses menarik itu ya, menarik lantainya biar meratakan lantainya. Nah
ini sengaja kita buat seperti cor-corannya, jadi biar lebih kuat. Masalahnya kan untuk tadi sebelum kita membuat urutan itu urutannya belum cukup padat, jadi kalau kita buat acuannya cukup panjang kayak gitu jadi lebih padat, lebih kuat ya. Jadi kita memang sengaja buat acuan seperti itu biar lebih kuat nantinya. sisa orang yang aku Ini makan. proses meratakannya ya, proses Langit sebagai atap rumahku semuanya ini seperti ini. dan bumi sebagai lantainya. Oke, sampai di sini dulu ya konten saya. Untuk konten berikutnya saya akan membuat konten hasil dari pembuatannya ya, pembuatan rumah ini. Jadi setelah finishing semuanya nanti kita akan membuat videonya ya. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa ya di like, subscribe, dan kalau perlu nyalakan loncengnya ya, agar kalian bisa mendapatkan konten-konten yang bermanfaat untuk yang berikutnya. Banyaklah untuk bahasan-bahasan yang akan saya bahas, terutama untuk masalah pekerjaan-pekerjaan bangunan gitu ya, utamanya ya. Oke, sampai jumpa di konten yang berikutnya ya. Jangan lupa subscribe Nindi RR Official ya, untuk mendukung saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.